menancit wadah tak dengar kata-kata Islam. Apa betul je yang dalam Islamnya? Tak dengar kata-kata agama. Apa yang dalam agamanya? Apakah agamanya tip cuma sekedar tak kun-kun mentong? Apakah agamanya cuma sekadar tak pegah-pegah bak gau mentang lun agama Islam? Kan selesai lah ni baknya tuntas ke itu kewajiban dia belum. Ada kepegah dalam kitabnya so yang hana mafhum i'tiqad 50 tan taharuh dalam agama. An ta'budallaha ka'annaka tarahu. Tanya menghambakan diri kepada Allah ka'annaka tarahu, seolah-olah takalan Allah. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Punya tekedi tingkatnya hana truk lam gedanyo, maka di baruhnya hanjit han wajib benar kat gedanya. Takriban senantiasa setiap saat, setiap waktu, setiap helaan nafas gedanyo, ya. Nyo senantiasa kita merasa diintip oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ajaran tauhid tasawuf yang gebali abuyanya. Bagaimana supaya gedanyo setiap saat, setiap detik, setiap helaan nafasnya senantiasa terasa di dalam batin gedanyo bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala muhit dengan gedanyo bandung, meliputi dengan gedanyo bandung. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. 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 Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Jadi bahwa tanya baru sahaja mendengarkan satu untayan makalah kalam hikmah daripada Abuya, yaitu dengan judul cara pengamalan ajaran tauhid tasawuf dan tauhid sufi. Jadi ajaran tauhid tasawuf dan tauhid sufinya ini adalah ajaran yang sekarang ini marak diangkat oleh guru kita Abuya. Yang tujuan intinya daripada diangkatnya ajaran ini adalah supaya seperti almarhum yang telah berpulang ke rahmatullah, yaitu yang bernama Zamzami bin Sulaiman. Ujung daripada kehidupan kita ini, lisan kita dapat berucap, yaitu kalimah la ilaha illallah, dan mata kita ini dapat melihat keindahan Allah, sehingga bibir kita ini pun tersenyum melihat kebagusan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak sekalian yang dimuliakan Allah, oleh Abuya, beliau mengajak
pada seluruh lapisan masyarakat. Jadi ini tidak pandang bulu. Awak hana gekala ni gap nyan presiden, gap nyan pak bupati, gap nyan polisi, gap nyan camat, gap nyan tukang EU. Nyo hana urusan. Atas nama anda bernamakan insan manusia, nyo oleh Abuya gepakat ban Bandung supaya kita semua dapat benar-benar mengetahui bahawa siapa yang telah menciptakan kita. So yang kalah gepejut tanyo, pakan tanyo na alam dunianyo, dan tujuan tanyo na alam dunianyo, dan akhir daripada kehidupan kita ini kemana nantinya. Ini senantiasa setiap saat, setiap waktu oleh Abuya mengajak kita semua. Jadi kemudian ibu-ibu, ayah-ayah yang dimuliakan oleh Allah, intinya oleh Abuya sepakat Getanya Bandung untuk dapat, yaitu mengamalkan agama sesuai yang tertera dalam KTP Getanya Bandung. Tanya metulih bak KTP Getanya agama Islam. Jadi praktek keislamannya pakai bana. Kena laju Tengku Yudi dengan Pak Husni. Jadi praktek keislaman yang metulih bak KTP Getanya pakai banjara aja. Apa yang harus kita lakukan? Apa sebenarnya yang terdapat di dalam kalimat Islam tersebut itu apa? Pena dalamnya. Umpama takun legetanyo tina Gampung Berawi. Jadi di Gampung Berawi nyo wate tadenga nan Gampung Berawi maka tinan na rumah Pak Kecil. Tinan na rumah Tengku Imum. Tinan perakun tika iti ar-rahmah. Wate tajak o Gampung Berawi. Itu salah satu barang yang nalam Gampung Berawi. Menancit wate tadenga kata-kata Islam. Apa sebetul yang nalam Islamnya? Tadenga kata-kata agama. Apa yang nalam agamanya? Apakah agamanya tip cuma sekedar takun-kun mentong? Apakah agamanya cuma sekadar tak pegah-pegah bak gau mentang lun agama Islam? Kan selesai lah ni baknya tuntas ke itu kewajiban dia belum. Maka dituntut. Kan? Kita di dalam beragama ini untuk dapat menyempurnakan yaitu sudut-sudut ataupun itu suku-suku daripada agama itu. Jadi dalam agamanya nalheboh suku. Pada apa? Nalheboh suku. Jadi suku yang pertama namanya iman. Apa namanya? Iman. Suku yang kedua namanya Islam. Suku yang ketiga namanya ihsan. Jadi banlheboh sukunya bak metaho. Hanjut tak pisah-pisah. Hanjut tak mekleh-mekleh. Oh hanjut dah pegah ilmu mekenong tat dengan suku iman, lembah bak iman mantong. Ilmu mekenong tat dengan suku Islam karena jih nyata lahir tak kala dengan mata ulai katanya. Ilmu bah lumungon dengan Islam mantong. Oh umpama ilmu mekenong tat dengan ihsan. Pakon karenanya memang jati diri dalam batin tanya ilmu bah ngonyan mantong. Nyo hanajut kau mak kau ayah belum. Getanyo na leboh sukunya. Jadi leboh sukunya hanjut pilah-pi. Hanjut tak pilah-pilah. Hanjut tak cok salah taboh di antaranya. Jadi payah tak cok Bandung. Supaya lengkap yang disebut namanya dengan agama. Jadi baik tanpa getanya ketika na orang hina agama, getanya malah berakun menjadi orang nomor satu yang membela-bela agama. Tetapi hakikatnya agama itu sendiri kita tidak paham. Agamanya sendiri tanya hana mafhum. Ma huwa din, apa itu yang disebut dengan agama. Jadi maka katanya orang Islamnya, orang yang beragama ini pertama mesti dapat yaitu bertauhid. Bertauhid. Tanya maka geperana oleh orang-orang syirik tanya jamun. Geperana iaitu etiket 50. Geperana etiket 50. Yang menyakun dalam kitab penangkan kitab yang dikarang oleh Abu Syik dalam
kitab Munjiatul Anam, yang kitab syair. Jadi kepegahlang kitabnya, so yang hana mufhum i'tiqad 50 tansahoruh dalam agama. Enggak? Jadi maka geperno gedanya, nah gepegat bentuk syair, gepekun yang supaya kita paham tentang aqaidul khamsin, i'tiqad 50 agar sah keimanan gedanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian leh nebaknya tanya geperono cara menundukkan diri kepada Allah agar tanya dapat patuh kepada Allah, maka diajarkanlah namanya yaitu Islam. Islamnya adalah hukum-hukum yang zahir, buat yang nyata takalan dengan mata ulai gedanya. Maka ini disebut dengan Islam, buat perkara lahi. Jadi tanda getanya orang Islam na barang yang nyan 5 perkara nyan mbak getanya buat lahir sebagai tuntunan Islam kepada getanya nyo na tak kerjakan oleh getanya sebagai wujud tanda getanya orang beragama. Kemudian yang kelima kaum mak kaum ayah yang dimuliakan oleh Allah yang disebut dengan ihsan. Jadi ihsannya apa? An ta'budallaha ka'annaka tarahu. Tanyo menghambakan diri kepada Allah ka'annaka tarahu, seolah-olah takalan Allah. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Punya tekedi tingkatnya hana truk lam gedanya, maka di baruhnya hanjit han wajib benar gedanya. Takriban senantiasa, setiap saat, setiap waktu, setiap helaan nafas kita nyo senantiasa kita merasa diintip oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi menyatakan di perkara yang kelhenyo hana kaum mak kaum ayah bentuk nyatanya tidak akan bisa untuk melaksanakan syariat agama ini dengan sempurna. Haitim. Kecontoh barang dah pegah. Tanya jino tajak bak jalan raya. Tajak bak jalan raya. Tak dengar bak gak pegah. Umanya tengah razia zebra. Boleh tengah razia zebra. Nya tak dengar tengah razia zebra ya. Nya itanya tak parik tahu tu mah. Nya lam proken SIM lengkap hanau. STNK lengkap hanle. Helm don hole. Nya Honda pah na pentil je bahana le. Spion je beres bahana. Tak parik tahu bandum. Pakon takut untuk getanya kenong razia. Jadi persiapan tanya lengkap dek karena tanya merasa kedi tajak untuk nyong kenong razia zebra habis ni. Ana pak cok oleh Honda. Takut. Jadi kita merasa senantiasa diintip kenong kalan tapi. Rasa lon nan metemung dile gedanya nyan kan luar biasa. Artinya kalau kita sudah mendapatkan merasa senantiasa diintip gekalan oleh Allah Subhanahu wa taala, nyo kaum mak kaum ayah ada pegah penangkeun lam gampung hanai tim karuli yang barang gau hana gadoh-gadoh li. Pakon karena senantiasa merasa gekalan oleh Allah. Itanya kadang-kadang na lagi ana. Pat bak but bajikan je ni. Oh nyo malanyo tanya meratib. Nya tanya meratib gekalan oleh Allah. Tanya meratib gekalan oleh Allah. Kemudian berkon tanya sedekah, nya gekalan oleh Allah. Allah Taala gedepa tanya perbuat, apa yang nalah mati tanya gedepa oleh Allah, pegahlah kau. Wate giliran takun kegop, giliran taco adragop, giliran ta fitnah gop, nya seolah-olah maah cakap dah pegah, Allah Taala sudah hilang iaitu berkon sifat basar. Ada kemalan oleh Allah kan. Mana kan? Ibu macam ni kan? Wate but yang salah, Allah hana dehgalan. Wate but yang betul, dehgalan. Jadi kaum mak kaum ayah yang dimuliakan oleh Allah, maka ajaran tauhid tasawuf yang gebal abuyanya. Bagaimana supaya getanya setiap saat, setiap detik, setiap helaan nafasnya senantiasa terasa di dalam batin getanya bahwa Allah Subhanahu wa taala muhit dengan gedanya bandum, meliputi dengan gedanya bandum. Apa yang kita kerjakan?
nyan merupakan pekerjaan yang baik ataupun pekerjaan yang jahat, bandum nyan dikalan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kaum mak kaum ayah yang dimuliakan oleh Allah bandum, seneluh katanya mendapatkan yang tingkatan yang pertama benua, merasa kita diintip oleh Allah, barulah kita sampai kepada tidak ada yang lain kecuali hanya Allah Subhanahu. Jadi untuk mendapatkan barangnya pakriban, pekeh memada tanya ngan duk menteng, pekeh tanya memada ngan nyo ino di Banda Aceh karena orang MPDT karena awak tauhid tasawuf. Pekeh memada tanya ngan jak ceramah mentang, pekeh memada tip tanya ngan pahayu-hayu buya mentang, ana itu. Maka barangnya mesti tak tegon mbak pribadi gedanya. Kita mesti dapat merasakan bahwa kita ini punya kewajiban terhadap agama. Apabila tanpa ada tauhid tasawuf ini, maka kita tidak ada rasa peduli terhadap agama. Tagalan nagalang begah buklam. Jina urung tuntun kotak bak jalan. Mereka melakukan semua itu untuk Palestina. Ini bukan atas dasar pri keagamaan, melainkan atas pri kemanusiaan. Jadi karena pri kemanusiaannya ke tabantu jih manusia. Maka diurang yang perkunjuk sedekahnya untuk bantuan Palestina, dia kena hitung-hitungan. Benar je? Nah hitung-hitungan. Maka watai cok openg yang kalang-kalang lah. Bilang naik tebek peng terebe 2 ribu yang gagal hancur macam baru kujuk. Pakon igak nyam perlelon. Perle mereka manusia, saya pun manusia. Tapi kalau sudah atas dasar agama, nyo be an belanja, be an peng nyawang pi je. Maka oleh karena demikian kaum mak kaum ayah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh Abuya ini mengangkat ajaran tauhid tasawuf ini tujuannya agar kita mendapatkan ittihadul ummah, persatuan umat. Apabila umatnya telah dapat bersatu, kaitim mentaho umatnya Bandung sama lagi umpama jaro gedanya mak. Nyo jaro gedanya limong anu jaro yang na belah-belah jaro gedanya. Menyo tekedi perkentok 2 nek yang megrak, maka pekerjaan tidak akan tersampaikan. Menyo tekedi perkentok pun nek nyopih payah cit untuk tajak buat. Takriban baru hasil pekerjaan ban limong nek anu jaronyo bitim megrak, bitim metaho ban bitim metaho bamandu. Jadi maka karena demikian kaum mak kaum ayah bandung, jalan untuk mendapatkan ini adalah yaitu dengan tauhid tasawuf. Di dalam tauhid tasawuf ini ada istilahnya yaitu disebut dengan at-tariqah. Benar? At-tariqah. Jadi maknanya apa? Tanya menyangkutkan batin gedanya. Di dalam tariqah ini ada seorang syekh. Di dalam tariqah ini ada seorang guru. Maka tanya menyangkutkan batin getanya kepada guru gedanya, menyangkutkan kemauan tanya kepada guru gedanya, sehingga apabila dengan tanya menyangkutkan batin kepada guru gedanya tumbuh di dalam batin gedanya apa yang ada di dalam batin guru kita melimpah istilahnya ke dalam batin gedanya Bandung. Sehingga kepedulian yang nabak guru gedanya, sehingga kasih sayang yang nabak guru gedanya, ini yang nyata di dalam kehidupan kita. Sehingga kita berbuat ini bukan atas dasar pribadi kita, tapi kita melihat karena kasih sayang. Jadi kaum mak kaum ayah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi nyoban Bandung ajaran tauhid tasawuf, ajaran agama, iman, Islam dan ihsannya, nyo harus getanyo temung qablal mamat. Tegah lom tanyo mati.
Wa kafa bil mauti wa'idhah. Cukuplah dengan kematian itu merupakan pelajaran yang paling agung, pelajaran yang paling besar. Ada menyatakan dengan kematiannya hanajut kesabah pelajaran yang paling raya bagi kedanya, maka hanali pelajaran di atasnya yang lebih raya loh mak kemayah tu. Maknanya apa? Bahawa ketika kematian ini datang, yang lainnya hanali fungsi. Ketika kematian ini datang, ilun barakan Pak Jamat, ilun barakan wali, maka hana fungsi leh. Ketika kematian ini datang, ilun kaya dah, peng lun gunung-gunung, motor lun nasi puluh boh, kedai lun nasi retuh boh, muka ada teribe boh dah, la faidatalah, hana li faedah, karena barangnya hanjut tabah tajan kedih ketika getanya, yaitu pulang ke tempat asal getanya. Maka perlulah kita melihat asal diri kita ini. Bandum gedanya terwujud dalam kehidupan dunia atas dasar dua nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama disebut dengan nikmat ijad. Apa nak? Nikmat ijad. Jadi na tanya lam murung bomo Allah, nya kena gedoro. Nya kena getanya karena gemakawin yah ngan mak gedanya kan. Ibn Syid na gedanyonya adalah lantaran gepena le Allah. Majalan asbab je geju. Mapakan je tengku begah menan rame dah kalan urung kalam kawin hana. Na lagi ana. Kalam kawin. Na hana nah. Berarti kon dak kawin. Gepena le Allah. Jadi na getanyonya nikmat ijad nanya. Gepena le Allah. Jadi nikmat ijad getanyonya tergantung padanya. Lun gejuk nikmat ijad le Allah kena dalam dunia bak pun 32. Yang lagi Bang Joni gejuk nikmat ijad le Allah bak tahun duduk ni. 85. Nah yang baru watetanyo kana lam donyanya Allah tak biarkan kita makan sendiri, cari makan sendiri, enggak. Maka dipersiapkan oleh Allah yang disebut dengan nikmat imdad. Benar je? Nikmat imdad. Jadi nikmat imdadnya punya bahasa ada pegah je, nikmat kelangsungan hidup. Tanya je dapat jawabu. Tanya je tajak Honda, na gereja, na belanja. Nyoban Bandung adalah nikmat imdad. Ketika tanya karena hasrat gejuk promoh oleh Allah Subhanahu wa taala, ini nikmat Bandungnya nikmat imdad. Jadi apapun pekerjaan kita, pemantang buat tanya, Bandungnya adalah nikmat imdad daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang kaji hana bak takalan atra tanya. Kalau banjo ni loan na motor, nya motor loan. Nya motor loan, atra loan usaha gerau. Atra loan mita gerau. Loan belanja gerau. Loan ru'uh ru'ah gerau apa-apa hurau malau minta belanja na motornya. Kan. Bandungnya adalah nikmat imdad daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kaum mak kaum ayah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah awalih hadir. Jadi tanya hidupnya dengan dua nikmat. Baik kita akui maupun tidak, tanya hidup dalam dunia tetap dengan dua buah nikmat. Hatta mamat tanpa meninggal. Pertama dengan nikmat ijad, tanya gepena oleh Allah dalam dunianya. Kemudian sampuan uronyo tanya manteng jet tahirup nafas, sampuan uronyo manteng jet tajibi, sampuan uronyo manteng jet tajak mejak, nyoban bandum atas dasar nikmat imdad daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kaum mak kaum ayah yang dimuliakan oleh Allah, kata Allah dalam Al-Quran, yaitu washkuru ni'matallah in kuntum iyyahu ta'budun. Jika adalah kalian kepada Allah itu menghambakan diri, pegah tanyonyo hamba Allah, maka bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu
Bak rayu syukur. Jadi pakai bang syukur je mesti dengan agama. Syukur je mesti dengan agama. Hanjut dengan yang lain, tunggu hanjut. Mesti dengan agama. Jadi dengan agamanya bagi bang. Ada pun tak pegah. Mesti kita yaitu mencari tahu ma huwal iman, apa itu iman, ma huwal Islam, kaifiyatu amalih, bagaimana cara mengerjakan Islam, wa ma huwal ihsan, dan apa itu ihsan, wa kaifa idrak, dan bagaimana cara mendapatkan ihsan ini. Ini harus semua kita pelajari yang insyaallah bandumnya kaum ayah ada di dalam majelis pengkajian tauhid tasawuf. Yang mudah-mudahan apa yang kalian tak pegah guna adalah manfaatnya. Banyak sekali kekurangan di sana sini, kami mohon diperbanyak maaf. Mudah-mudahan susan kepada almarhum diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, lapangkan kubur beliau dan dikumpulkan oleh Allah bersama para wali-wali, para nabi nantinya. Amin amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.